kegiatan bersih-bersih. Kan itu kan bagian dari supaya kegiatan pembelajaran nantinya berjalan dengan lancar. Tapi sebenarnya nih teman-teman, untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan lancar, efektif, itu tools pertama alias hal pertama yang harus kita siapkan adalah ini. Pikiran, mindset, karakter. Itu yang harusnya menjadi komponen pertama yang harus kita siapkan sebelum melakukan suatu kegiatan. Contohnya pembelajaran efektif ini. Karena karakter dan mindset itu artinya pola pikir. Jadi bisa dibilang karakter, sifat, mindset itu pola pikir yang menjadi dasar kita, dasar aturan kita dalam berpikir, berucap, serta bertindak. Camkan itu baik-baik. Karakter dan mindset itu hal pertama yang harus kita miliki. Oke, sebelumnya bisa dimengerti? Nah, jadi di sini seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Pak Sume bahwa OSIS yang diwakili oleh saya akan mengadakan kegiatan sosialisasi. Di sini saya akan sharing informasi ke teman-teman semuanya soal mindset dan karakter itu. Gimana sih cara membentuk mindset dan karakter sebagai komponen awal kita dalam belajar. Itu yang nantinya akan saya sharing ke teman-teman semuanya. Nah, kan saya bilang tadi kalau ini didasari dari kegiatan OSIS. Jadi ada dasar visinya di sana. Kira-kira apa sih kenapa OSIS bisa kepikiran untuk ngadain kegiatan sosialisasi kayak gini, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya masih ingat, pas saya dan Winona melakukan kampanye itu, kami mempunyai sebuah target atau simpelnya cita-cita. Punya cita-cita agar bisa membentuk karakter dan mindset dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Petang yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Itu yang menjadi dasar dari kegiatan ini. Jadi, untuk itu misi yang kami lakukan untuk bisa membentuk dan mencapai si visi tersebut adalah kami sempat nih agak bingung gimana sih cara untuk bisa membentuk karakter dari teman-teman semuanya, sedangkan karakter tersebut kan kendalinya dari teman-teman, kita nggak punya kendali atas karakter. Jadi di sini saya coba cari berbagai sumber informasi di internet dan akhirnya saya menemukan bahwa karakter dan mindset tersebut itu bisa dibentuk lewat kebiasaan. Itu mengapa bisa kebiasaan? Karena kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang kali itu akan berubah, teman-teman, berubah menjadi pola pikir. Tapi ingat, kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali, alias kita harus konsisten di sana. Jadi tidak boleh satu kali saja melakukan kebiasaan tersebut. Itu yang bisa membentuk pola pikir dan karakter kita. Oke, nah jadi di sini kami dari OSIS akan membuat sebuah program untuk membentuk karakter positif tersebut. Nah, program ini sebenarnya adalah program yang sudah pernah dilaksanakan dan kebiasaan yang akan kami ambil itu adalah kebiasaan yang sangat sederhana, teman-teman. Sangat sederhana, yaitu kebiasaan bagaimana cara berpakaian dengan rapi. Itu kebiasaan yang akan kami gaungkan untuk ditanamkan pada diri teman-teman. Nah, di sini kami bakalan melakukan atau menanamkan kebiasaan tersebut dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Tapi sebelumnya saya di sini akan tekankan terlebih dahulu ke teman-teman semuanya terkait kenapa sih sebuah kebiasaan berpakaian dengan rapi tersebut bisa membentuk karakter kita. Jadi gini teman-teman. Bayangkan saja kalau kita membandingkan seseorang dengan orang yang berpakaian dengan rapi dan orang yang tidak berpakaian dengan rapi, pasti kadang-kadang kita akan
melihat orang yang menggunakan pakaian rapi tersebut pasti memiliki karakter yang lebih baik kan. Bayangkan kalau ada orang yang kayak seharusnya di aturannya pakai dasi, cuma dia nggak pakai dasi, terus dibandingkan dengan orang yang berpakaiannya sesuai dengan aturan, pasti kita akan lebih menilai bahwa orang yang menggunakan pakaian sesuai aturan itu adalah orang yang memiliki karakter yang baik. Tapi itu tidak boleh dijadikan patokan 100% teman-teman, karena pepatah mengatakan kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Jadi cara yang paling tepat juga bisa kita simpulkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan menggunakan pakaian dengan baik tersebut, dia memiliki suatu pancaran karakter yang disebut karisma. Ya, orang yang memiliki menggunakan pakaian dengan rapi, dia pasti akan memiliki karisma yang baik. Karisma itu contohnya kayak aura yang terpancar dari seseorang. Contohnya, mohon maaf, Bu Sutiari. Bu Sutiari itu kan punya karisma yang sangat tinggi. Kayak kita tuh punya jarak antara beliau kayak di atas terus kita di bawah. Itu udah karismanya tinggi. Di samping beliau memiliki skill yang bagus, beliau juga berpakaiannya rapi, teman-teman. Itulah yang membuat adanya karisma. Dan karisma itu bisa membuat kita menjadi cantik dan ganteng, teman-teman. Jadi dengan berpakaian yang rapi, itu kemungkinan untuk kalian cantik, untuk kalian ganteng itu lebih besar, teman-teman, ketimbang berpakaiannya kayak gitu, bajunya lepas, rambutnya gondrong, kayak gitu, teman-teman. Itulah kehebatan dari sebuah kebiasaan, dapat membentuk karakter dan mindset kita. Selain itu, teman-teman, saya mau tanya terlebih dahulu ke teman-teman semuanya. Siapa di sini yang mau jadi sukses? Angkat tangan. Mau jadi sukses, mau jadi orang kaya, miliarder, bilioner. Ya, intinya siapa yang mau jadi sukses, pasti semuanya angkat tangan. Kunci untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut sebenarnya bukan pinter, teman-teman. Kunci untuk mencapai kesuksesan itu bukan jadi orang pinter, jadi orang cerdas, enggak. Tapi jadi orang yang memiliki karakter positif. Itu kunci dari sebuah kesuksesan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin sukses, adopsilah, installah karakter-karakter positif tersebut. Itu, teman-teman. Oke, back to the topic, bagian program OSIS. Itu adalah pentingnya mengembangkan karakter. Sekarang masuk ke program yang tadi. Jadi, di OSIS seperti yang saya katakan tadi, itu memiliki program untuk menanamkan kebiasaan berpakaian rapi. Nah, sebelumnya di OSIS di tahun-tahun yang lalu sudah menggerakkan program-program terkait kebiasaan menggunakan pakaian rapi. Tapi menurut kami itu adalah suatu program yang sekarang sepertinya tidak relevan. Ada kekurangan di dalamnya. Dulu kan OSIS melakukan kegiatan sidak nih, sidak berpakaian itu kan ke kelas-kelas ya, ke kelas-kelas, dan itu tentu permasalahan pertamanya itu adalah waktu. Apalagi sekarang di kurikulum sekarang udah banyak banget liburnya. Jadi kan itu jadinya memotong pembelajaran kita. Apalagi sekarang udah mulai ada ujian, terus liburnya kebanyakan, terus diisi sidak yang memotong waktu pembelajaran, itu sudah tidak efektif lagi jadinya. Sidak ke kelas-kelas itu jadinya tidak efektif. Selain itu, biasanya sidak ke kelas-kelas itu kan terjadwal ya, teman-teman. Dulu pas kegiatan sidak yang dulu tuh kan hari Senin setiap hari Senin maksudnya, pasti setiap hari Senin. Dan itu bukanlah suatu kegiatan sidak yang efektif, karena dengan kegiatan sidak yang terjadwal, artinya teman-teman semuanya sudah memiliki perspektif nih. Oh, sekarang hari Senin, artinya harus berpakaian rapi, kan gitu.
Jadinya di hari-hari selanjutnya, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kadang-kadang kalian tidak menaati aturan berpakaian dengan tertib. Jadi di sini kami dari pihak OSIS Masa Bakti sekarang ini itu membuat suatu program yang sama kegiatan SIDA, tetapi dibungkus dengan konsep yang berbeda. Nah, jadi nama dari program yang akan kami buat adalah programnya itu adalah melakukan kegiatan SIDA itu dilakukan di depan gerbang. Itu program yang akan kami lakukan di OSIS. Jadi konsepnya kayak gini teman-teman. Setiap hari OSIS tersebut akan berjaga langsung di area depan gerbang. Langsung berjaga di area depan gerbang pagi-pagi. Jadi setiap siswa-siswi yang bakalan masuk ke sekolah itu akan disidak terlebih dahulu, dilakukan sidak. Dan di sini kegiatan programnya itu tidak terjadwal teman-teman, tidak terjadwal. Jadi bisa jadwalnya tuh Senin, Rabu, Jumat, kemudian diacak lagi Selasa, Kamis, Jumat. Jadi gitu. Saya ulangi ya, mungkin di sana itu lagi rame-ramenya. Jadi mohon didengarkan, ini program OSISnya. Jadi gini program OSISnya. Halo. Halo. Saya ulangi. Jadi di program OSIS sekarang kegiatan SIDA dilakukan langsung di gerbang sekolah. Langsung di gerbang sekolah. Jadi setiap ada jadwalnya itu OSIS akan pagi-pagi berjaga di sekolah, berjaga di gerbang sekolah, dan setiap siswa-siswi yang masuk ke sekolah itu akan disidak. Kategori sidaknya itu adalah pertama sidak bagian rambutnya, yaitu contohnya kayak yang laki-laki sesuai aturan yang diberikan oleh guru, tidak boleh lewat alis dan juga daun telinga. Kemudian untuk perempuannya tentu saja dikepang dan dengan memakai pita. Itu untuk bagian di kepala. Terus bagian badannya yaitu tentu saja menggunakan pakaian dengan rapi sesuai harinya. Jadi tentu teman-teman sudah tahu kan pakaian-pakaiannya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Intinya berpakaian dengan rapi. Nggak boleh tuh ada yang sekarang bajunya batik, terus sabuknya pramuka, nggak boleh. Nanti itu akan disidak. Nah, di sini kami akan kerjasama, teman-teman, kerjasama dengan Buku Saku. Saya sudah sempat berdiskusi sama Bu Swasti. Beliau mengizinkan agar setiap orang yang dicatat itu dimasukkan poinnya ke Buku Saku. Jadi hati-hati, buku saku kalian terancam di sana. Itu, oke? Nah kemudian ada juga sidak kuku. Itu, diingat sidak kuku. Kemudian bagian bawahnya tentu saja penggunaan sepatu dan juga kaos. Itu kategori sidaknya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah jelas di sana? Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kegiatan SIDA ini tidak terjadwal, alias tidak ada jadwal yang khusus untuk kegiatan SIDA ini.